doa saya adalah bagaimana setiap hari saya berdoa adalah bagaimana tim saya, klien-klien saya lebih sukses dari hari ini, lebih sejahtera dari hari ini. Walaupun hari ini belum walaupun hari ini belum ditakdir, tapi kita punya keyakinan suatu saat kita akan besar bersama. Ownership itu kan DNA bagi bisnis. Itu salah satu DNA-nya owner yang menurut saya harus diperjuangkan bagaimana organisasi itu juga punya DNA. Intinya employee ownership itu terbangun dari 3 aspek. Apa yang menurut Bapak paling memusingkan terkait sama dinamika karyawan yang sebegitu banyak ya, apalagi karyawan sudah 20-an lebih gitu ya dengan karakternya masing-masing? Banyak hal sebenarnya Mbak Dian. Dinamika yang terjadi ada yang ya seperti itu ya, sudah ada tanggung jawab terus tiba-tiba dia lari dari tanggung jawab, tiba-tiba resign. Harusnya dia menyelesaikan tanggung jawab terus kemudian tidak diselesaikan. Ada yang mencuri, ada yang memanipulasi, ada yang hitung-hitungan, ada yang nunggu bekerja itu kalau diinstruksi. Kalau nggak ada orderan, nggak ada apapun ya sudah duduk main handphone sampai jam pulang ya pulang. Ya seperti itu kebanyakan yang terjadi itu teman-teman para pebisnis yang yang mereka hadapi sehari-hari. Dengan orang-orangnya kayak gitu ya, apalagi harapannya kita kan harusnya nggak ada orderan ngapain kayak gitu ya. Mungkin kalau di zamannya saya ya Pak, kebetulan kadang tuh kalau kita nggak ngapa-ngapain tuh malah sungkan sendiri gitu. Mungkin budaya sungkannya juga udah mulai berkurang kalau sekarang ya. Terus kalau misalnya mereka nggak ngapa-ngapain, kita kan jadi business owner juga bingung nih, anak kerja nggak sih kayak gitu ya Pak. Menghadapinya gimana Pak kalau kayak gitu? Sebenarnya kalau dari perspektif business owner saat saya merintis bisnis, ya kesel jadinya. Sementara kan gaji juga jalan terus. Iya betul. Kecuali kalau dia nggak kerja terus nggak digaji, pas dia kerja digaji, itu kan fair. Iya. Tapi kan ada ada tanggung jawab di situ, terus kemudian nggak dijalankan, sementara dia menerima haknya. Iya. Nah itu kan jadi nggak imbang gitu kan ya. Betul. Kadang kita jadi business owner itu antara ikhlas dan nggak ikhlas. Tapi kalau saya dari perspektif sebagai konsultan, nggak salahnya mereka juga kok. Oh gitu. Yang pernah menarik ya Mbak Dian ya, ketika saya datang di sebuah bisnisnya klien itu, ketemu beberapa orang, saya tanyain, Mas atau Mbak udah berapa lama di sini kerja? 3 tahun Pak. Oh lama ya, 3 tahun ya. Posisinya apa di sini kerja? Apa ya? Tanya sama atasannya, Pak, posisi saya apa di sini? Dia bahkan bingung. Nah, dia bingung gitu. Nah, sebelum saya tanya yang berikutnya, kalau saya tanya berikutnya malah tambah blur lagi. Saya tanya bisa jadi ketika posisimu apa di situ, role-mu atau kontribusimu itu, peranmu di sini apa, makin nggak jelas lagi. Iya. Terus ketika saya tanya, terus kalau kamu dinilai misalnya kan, kamu itu dikatakan perform atau kamu dikatakan sukses menjalankan role itu, ukurannya apa? Malah hilang lagi. Iya, dia aja posisi bingung ya Pak. Betul. Nanya yang menarik Mbak Dian, ada juga yang gini. Lihat dong struktur organisasi. Oh iya. Struktur organisasi. Oke. Katakanlah Mbak Dian nih. Mbak Dian apa posisinya? Digital marketer. Ya, oke. Oke, menarik, digital marketer. Datang ke Mbak Dian. Mbak Dian lagi ngapain? Lagi packing, Pak. Nah, ini struktur organisasi dibuang aja di tempat sampah. Ini buat apa ada struktur organisasi? Jadi nggak bisa juga kita menyalahkan tim kita hari ini, sementara kita juga nggak punya ekspektasi yang jelas ke mereka. Plus lagi memang ada problem individual yang dia ya gitu itu akhirnya makan gaji buta. Pokoknya kalau ada instruksi baru saya kerjakan kan. Kombinasi ini jadi perfect gitu kan. Iya. Sehingga bisnis kita akan stuck pada yang situasi yang kayak gini terus gitu. Oke, karena
ya ngeblur juga sebenarnya, dia Yes. juga nggak jelas, dari atasannya mungkin juga ikut Ya. bingung, mungkin dari bisnis ownernya juga nggak ada clarity di sana, Yes, gitu ya Pak. exactly. Oke, terus misalnya dia udah punya struktur yang ada gitu, harusnya seperti apa Pak? Struktur itu harus didesain dengan clear. Oke. Jadi yang banyak Mbak, di beberapa tempat itu struktur adalah struktur gitu ya. Ada strukturnya, ditulis di atas kertas, tanda tangan. Ya, betul. Indah. Indah Jadi di kertas. indah di kertas. Apalagi sudah di frame, dibingkai gitu kan, Ya. dipandang kan, wow kita sudah punya struktur organisasi. Mm-mm. Tapi itu cuma tempelan gitu loh. Oh, Nggak oke. ada apa ya, nggak ada relevansinya dengan kita bekerja dalam sehari-hari. Nah, struktur yang bagus adalah struktur yang bisa mengantarkan kita kepada goal dan strategi kita. Oke. Ada pembagian peran yang jelas di situ, masing-masing posisi, dan mereka paham. Bukan hanya perannya clear, tapi mereka juga nggak paham dengan role-nya kan. Sebenarnya kan ada struktur yang jelas, terus kemudian ada peran yang jelas, ada ukuran keberhasilan yang jelas sebagai ekspektasi kita ke tim kita, dan yang paling penting dikomunikasikan. Itu penting tuh. Setelah dikomunikasikan mereka paham. Nah, dari komunikasi itu juga banyak lag-nya itu. Anggapan business owner kan ini sudah saya komunikasikan. Iya. Kenyataannya Mbak Dian pernah tahu juga kan, kita kan waktu datang ke klien kan strukturnya sudah jelas, sudah diaktifasi, sudah dikomunikasikan. Selang beberapa hari tanya, role-mu apa di sini? Masih bisa nggak jawab? Kebanyakan role itu, clarity itu juga perlu beberapa kali iterasi gitu kan. Perlu diulang-ulang sampai benar-benar dia itu dalam bekerja itu punya ruh yang kuat. Oh, roleku itu ini. Dan itu sudah jadi apa ya, jadi daily life-nya dia gitu, secara disadari maupun nggak disadari. Nah, itulah struktur organisasi role yang jelas. Jadi antara plan, desain sama aktual itu sambung, nggak cuma ditempel di figura terus selesai gitu. Nah, kalau kayak gitu ya jangan berharap tim kita itu paham mau ngapain gitu. Kalau nggak ada instruksi lebih lanjut terus dia mau ngapain kan juga bingung. Iya, benar-benar. Karena misalnya ada nama dia terpampang gitu ya di struktur gitu, terus nggak ada clarity, ini nggak ada kejelasan, ini aku ngapain, akhirnya dia ya balik lagi instruksional kayak yang awal tadi itu. Ya Pak. Betul Pak. Oke. Terus dengan karyawan-karyawan yang kayak gitu, ada karyawan yang loyal, ada karyawan yang mungkin dia belum loyal karena nggak tahu clarity-nya seperti apa. Kita gimana ya Pak untuk menghadapi cara-cara, mungkin ada kiat-kiatnya menghadapi dengan hal-hal yang kayak gitu? Kiat-kiat Mbak, nah ini topik yang menarik. Jawabannya employee ownership. Oke. Employee ownership kebetulan ini juga inline dengan apa yang saya lakukan sehari-hari, baik di tim saya, apa yang saya lakukan di klien, apa yang menjadi tesis saya, apa yang sekarang menjadi topik disertasi saya. Yes, ini insya Allah semesta mendukung ini. Amin. Jadi bidang saya di employee ownership, tim saya juga saya bangun sedemikian rupa supaya kita punya ownership yang sama. Terus kemudian tesis, disertasi, semua inline dengan tentang employee ownership. Dan ini nggak mudah. Saya riset ini employee ownership itu startnya ya sekitar 2017-2018. Berapa tahun itu? 7 tahunan. Iya, sekitar 7 tahunan sekarang, 2024. 7 tahun saya melakukan riset tentang employee ownership. Oke, sebenarnya saya kurang familiar sih Pak dengan bahasa employee ownership. Kalau ownership-nya sendiri kan mungkin karena perspektifnya business owner itu kan kepemilikan gitu ya. Sedangkan employee ownership berarti employee-nya ngerasa memiliki, ada kepemilikan tertentu. Oke. Jadi saya mulai dari definisi dulu ya Mbak. Iya, boleh Pak. Iya. Saya buat sebuah ilustrasi yang edukatif buat kita. Kalau kita lihat anak kecil tuh, pernah nggak Mbak Dian lihat anak kecil bertengkar, rebutan sesuatu? Entah itu mainan. Nggak bisa, ini mainanku. Oh iya. Ya kan? Betul. Sampai akhirnya dia berantem. Mungkin sempat mukul, nyakar gitu ya. Atau mungkin bilang sama mama, ini mainanku diambil gitu kan. Itulah ownership.
Jadi apa ya, psychological feeling, possession atau kepemilikan terhadap sebuah objek itu yang namanya ownership. Dia akan melakukan apapun untuk mendapatkan itu. Nah, kaitannya apa situasi seperti ini di dunia anak ini kan? Ownership, psychological ownership itu kan juga jadi salah satu topik yang menarik untuk child development, untuk pengembangan anak gitu kan. Kalau kita belajar juga di dunia psikolog itu menarik untuk diekspor gitu. Tapi kaitannya dengan dunia bisnis, Mbak. Apa yang saya sampaikan tadi di awal, ketika saya harus berjibaku dengan ada orderan sampai 100, terus kemudian karyawan saya resign, saya juga pernah ditatangin, digerebek aparat, saya harus berhadapan dengan regulasi, berhadapan dengan kondisi bisnis yang minus dan sebagainya. Semua akan saya lakukan bagaimana membuat bisnis ini nggak cuma bertahan tapi akan lebih sukses lagi di masa depan. Apapun itu akan saya lakukan. Itu ownership. Jadi feeling of possession, rasa memiliki, dan dia akan berjuang apapun untuk membuat itu, kalau itu sebuah benda, dia akan protect gitu kepemilikan itu, tidak boleh sampai lepas. Kalau itu sebuah organisasi, ya dia akan merasa organisasi itu adalah miliknya. Kalau kita ngomong target dalam sebuah organisasi, kalau saya adalah individu di bagian organisasi, target organisasi itu otomatis menjadi targetku juga. Saya akan melakukan apapun untuk berkontribusi bagaimana akan mencapai target perusahaan. Itu ownership. Nah, ownership itu kan DNA bagi bisnis. Owner. Ya kan? Gampangannya kan pemilik. Betul. Kalau kita ngomong itu kan bahasa benda ya, apa itu kata benda gitu ya. Kata benda, oke. Tapi kalau kan katanya apa Mbak bahasa Inggrisnya, adjektif atau apa itu, ownership kan jadi. Iya. Jadi salah satu DNA yang paling kental di owner itu adalah ownership. Itu salah satu DNA-nya owner yang menurut saya harus diperjuangkan bagaimana organisasi itu juga punya DNA itu. Gitu. Nah, pertanyaannya, kalau DNA itu nggak ada, apa yang terjadi kan gitu Mbak? Betul. Nah ini, saya punya beberapa catatan loh Mbak. Satu, pernah nggak dengar istilah CEO? Bukan CEO yang beneran ya, ini CEO yang bercandaan. Oh, apa tuh CEO bercandaan? Chief of Everything Officer. Wow, dilakuin semua. CEO melakukan semuanya, mulai kebersihan, mulai komersial, aktivitas sales marketing, mulai melakukan aktivitas produksi, ngurusin perpajakan, finansial, semua dilakukan oleh CEO. Nah, itu berarti secara sederhana yang memiliki ownership dalam bisnis ini ya hanya owner. Ya, karena semua dilakuin sendiri juga. Iya kan, semuanya dilakukan. Betul. Artinya CEO ini melakukan semuanya karena kan satu-satunya orang yang punya ownership adalah owner. Iya. As simply as that gitu Mbak. Jadi kalau ini nggak ditularkan ke organisasi ya akan selamanya jadi CEO. Iya, benar. Ya kan? Jadi semuanya diri sendiri juga gitu. Jadi akhirnya apa ya dampak-dampak lain yang akan terjadi ya ketika CEO itu akan terjadi ya akhirnya painful bisnis itu bagi owner itu. Dia ketemu daily problem, kaget dengan problem-problem yang muncul setiap hari, dia harus menyelesaikan sendiri. Terus ketika ada problem terjadi, timnya hanya nonton bagaimana CEO-nya itu menyelesaikan problem itu kan painful Mbak. Iya. Itu kan situasi yang wah ya jangan diterus-terusin lah intinya. Karena kalau seperti itu kan bukan bisnis yang sehat juga akhirnya. Kan. Karena dia juga harusnya kalau CEO mungkin arahnya pemikirannya harus strategis gitu ya Pak, tapi dia akhirnya sampai yang perintilan aja dia lakuin gitu. Oke. Terus untuk menularkan DNA nih, DNA ownership-nya si owner ke organisasi kan nggak. Organisasi itu isinya nggak cuma 1-2 orang gitu ya, mungkin di awal 1-2 orang oke lah untuk menularkan itu, tapi ketika sudah ketemu sama yang organisasi yang cukup besar di atas 5, 10 gitu, gimana caranya Pak?
Mungkin sebelum sana saya perlu sampaikan beberapa hal, Mbak Dian. Boleh, boleh, Apa Pak. sih indikator sebuah organisasi atau individu itu punya ownership, Oh iya. ya kan? Hmm. Terus nanti akan menjawab pertanyaan Mbak Dian, how untuk membuat menginstal employee ownership itu bagaimana gitu. Contoh, kalau dari sisi negatif dulu ya. Individu yang nggak punya ownership, gampang-gampangannya perilaku yang akan muncul dalam kehidupan sehari-hari, malas-malesan, lari dari tanggung jawab, instruksional, kerja nunggu diinstruksi, telat, hitung-hitungan, terus kemudian nuntut haknya dulu padahal belum melakukan kewajiban, mencuri itu bentuk yang nggak punya ownership, terus kemudian menipu, bermuka dua, mengambil kesempatan pribadi di atas kepentingan yang harusnya lebih luas, entah itu untuk kepentingan tim atau kepentingan bisnis. Itu adalah perilaku-perilaku yang muncul. Ada juga satu lagi, nggak mau belajar, itulah ini aja. Ada proyek baru, ada kesempatan baru, nggak mau. Kalau aku harus ke sana, apa ini manfaatnya buat saya? Masih hitung-hitungan juga. Hitung-hitungan. Jadi kan akhirnya kan yang punya ownership ya balik lagi ke ownernya gitu kan, bukan lagi di timnya gitu. Nah, sementara kalau kita melihat dari perspektif yang positif, ya sebaliknya. Jadi orang itu kerjanya punya inisiatif. Bayangkan Mbak Dian kalau kita itu punya tim yang nggak instruksional. Bayangkan kalau seandainya kita punya tim, dia itu kerja tanpa disuruh, terus selalu keep update progresnya. Kemudian ini sudah saya kerjakan, yang diminta ibu ini harusnya selesai besok gitu ya, ini sudah selesai Bu. Terus kemudian karena saya sudah selesai, kemarin sempat nganalisa tuh, yang ini sudah works, yang ini nggak works. Kalau saya usul Bu Dian, yang saya kerjakan selanjutnya adalah mending kita ngerjakan ini, memperbaiki ini. Tidurnya nyak kan jadinya CEO-nya gitu, atau ownernya itu. Karyawannya nggak nunggu instruksi, terus keep update progresnya, dia bisa bahkan mengusulkan apa yang harus dia lakukan. Nah itu kan itu kan akan membuat sebuah organisasi akan jauh lebih bergerak cepat, ownernya jadi bisa bikin kerjaan yang lebih strategik. Betul. Kalau takdirnya juga pas kan pertumbuhnya akan lebih cepat gitu. Ada lagi positive attitude. Sementara yang nggak punya ownership, begitu dia dikasih tantangan, ini bos ini pasti ada kerjaan baru lagi, apalagi ini tambahan beban lagi ini kira-kira. Kalau positif, ini berarti tantangan baru bagi saya dikembangkan, perusahaan ini akan lebih maju lagi. Itu kan juga bentuk ownership. Jadi akhirnya ownership dengan feeling yang tepat itu akan membuat perilaku-perilaku yang akhirnya jadi budaya yang kuat gitu loh Mbak, di sebuah organisasi. Tapi kalau misalnya yang tadi terkait sama nggak punya ownership itu, bahkan sampai di integritasnya dia juga kurang ya Pak. Agak mengerikan juga, apalagi kalau sekarang kan kebanyakan owner juga ya udah deh aku percayain aja dipegang gitu sama tim gitu. Ketika dia nggak berintegritas kan ya kayak terjadi fraud, terus kemudian dalam tanda kutip korupsi, terus cheating dengan supplier dan sebagainya. Kan itu kan artinya kan dia nggak punya rasa memiliki terhadap bisnis ini. Nggak punya rasa memiliki terhadap organisasi, terhadap owner, terhadap bisnis. Ya akhirnya kan dia mending ngurusin aku sendiri aja, ngapain aku ngurusin yang lain kan? Benar. Dari yang Bapak sebutkan tadi Pak, pasti ada dasar-dasarnya dong Pak. Apa yang bisa menyebabkan karyawan ini punya employee ownership gitu? Karena harapannya kita kalau punya bisnis ya mereka kayak gitu ya, baik dari sifatnya, attitude-nya yang positif, tindakannya dia setiap hari yang nggak instruksional gitu. Mungkin bisa diceritain Pak. Oke. Jadi Mbak Dian, kalau kita pernah melakukan assessment, baik itu organizational assessment maupun people assessment di klien, kita suka lihat tuh yang kategori talent, apakah dia punya high potential sama high performance, itu kan talent tuh. Ada nggak yang bad hire, yang jadi problem di organisasi? Betul. Nah,
kita kan sering lihat tuh talent retention rate-nya itu. Ada yang satu klien ketika ngomongin talent di perusahaannya, paling lama dia kerja misalnya 1 tahun. Ada yang sampai kerjanya kira-kira bisa sampai 3 tahun ke depan. Ada yang sampai aku nggak kepikiran mau keluar. Aku akan tetap stay di perusahaan ini. Nah kan yang tadi kan kalau kita sudah punya talent, dia punya performance, punya potensi yang gede, tapi hanya cuma setahun ke depan di sini, kan pusing. Betul. Sementara dia punya talent yang ya super talent gitu ya, yang star gitu ya, yang akhirnya dia ya sudah aku akan stay di perusahaan ini sampai kapanpun. Sebenarnya kan goal kita atau mimpi kita kan harusnya kan sampai ke sana. Dan komponen penyusunnya itu kalau saya boleh bilang ada komponen penyusun ownership yang jangka pendek dan itu juga penting. Ada komponen penyusun ownership yang untuk jangka panjang. Bahkan ada 2 ya Pak ya? Iya, kalau kita ngomongin jadi gini, ketika saya sebagai profesional, saya kan punya beberapa pengalaman di promosi tuh. Ya kan? Gajimu Hegi sekarang sekian, bulan depan nanti jadi sekian. Karena kamu dipromosi jadi manajer atau apa gitu. Berdasarkan pengalaman empiris ya. Itu hanya bertahan 6 bulan, Mbak. Jadi euforia ketika saya naik gaji itu 6 bulan umurnya. Setelah itu life as usual. Bisa jadi kalau di perusahaan-perusahaan yang sudah memberikan komponen kompensasi yang tinggi, lifestyle ikut naik tuh. Betul. Ketika lifestyle naik, udah jadi biasa lagi, udah nggak ada excitementnya sama sekali. Benar, itu dibutuhkan. Cuman ada umurnya ownership itu. Hanya jangka pendek, paling nggak menengah gitu kan. Tapi kan juga ada yang jangka panjang. Kenapa orang itu tetap stay di situ? Dan biasanya lebih emosional. Jadi yang sifatnya transaksi, entah itu kompensasi, benefit, cash gitu ya, cash dan yang lain-lain yang berupa cash allowance itu untuk jangka pendek. Cuman memang kadang fundamental itu. Contoh misal Mbak Dian, ini untuk ini aja ya, untuk supaya kita paham maksudnya itu apa, itu fundamental. Katakanlah kita mau hire kru cafe itu ya. Sebulan digaji 200.000. Mana ada yang mau? Untuk hidup aja nggak cukup segitu gitu kan. Dia apalagi dia mahasiswa. Terus dia harus kerja misalnya 8 jam sehari. Kadang juga pengaruh ke jam kuliah, digaji 200.000 kan susah. Jadi kompensasi itu menjawab tantangan 2 hal. Satu security, membuat dia itu secure. Yang kedua membuat excitement ownership tapi untuk jangka pendek menengah. Nah yang menarik Mbak Dian, yang jangka panjang terus apa gitu kan? Akhirnya jadi penasaran juga gitu ya Pak ya. Yang agak jangka menengah kalau di beberapa perusahaan besar itu dia punya namanya car ownership program, COP. Bisa ada juga motor ownership program. Kamu tak kasih nih motor, kamu nanti ada kontribusi nih setiap bulan harus nyicil dalam tanda kutip ke perusahaan dengan angka sekian gitu. Tapi nanti 3 tahun ke depan, 5 tahun ke depan motornya jadi hak milikmu. Itu ngiket jangka menengah. Tapi setelah itu selesai, ya selesai kan? Betul. Terus apalagi nih ownershipnya kan? Kalau seperti kan berarti talent rate ratio kita kan bisa ngikatnya sampai mungkin 3 tahun gitu kan? Nah, ownership itu juga harus dibangun secara jangka panjang. Dan biasanya lebih emosional. Kenapa orang itu stay di perusahaan sampai kapanpun? Karena ada trust di situ. Ada belief yang sifatnya jangka panjang. Contoh, aku nggak apa-apa join di perusahaan ini hari ini, tapi saya punya keyakinan saya akan menjadi seorang besar di perusahaan ini. Perusahaan ini akan bertumbuh dan saya akan menjadi bagian dari perusahaan ini. Tapi untuk membentuk persepsi itu juga nggak mudah. Tapi ketika persepsi itu terjadi Mbak, itu sudah super clear, orang itu akan stay. Kan kita juga pernah tuh interview salah satu talent di sebuah bisnisnya klien itu. Ketika kita tanya, aku malah nggak kepikir Mbak kalau aku harus keluar Mbak. Iya kan? Betul. Nah itu
sudah level ownership-nya itu tidak cuma untuk hari ini jangka menengah. Itu pasti ada persepsi yang terbangun di dalam dirinya yang membuat dia itu memang nggak perlu untuk keluar dan dia harus tetap stay di perusahaan tersebut. Nah itu yang harus dipikirkan Mbak Dian, komponen-komponen penyusun itu. Ada juga sifatnya yang berupa ownership saham. Oke. Tapi itu lagi-lagi masih transaksional ya, betul, bukan betul. emosional. Karena ya. ada nilainya. Ada nilainya gitu kan. Tapi itu diperlukan. Nah biasanya business owner juga kadang buru-buru. Betul. Belum tahu bagaimana dia ini bisa diajak partner, diajak kerja bareng, sudah buru-buru dikasih saham. Nah kalau secara individu karakternya dia belum benar belum cukup mature, jadi orangnya lupa diri, over confidence, over value. Karena saya ini owner nih misalnya gitu. Padahal hidup ini kan perjuangan. Betul. Dan yang penting adalah bagaimana kita berjuang bareng-bareng gitu. Betul. Nah kadang juga pengennya menumbuhkan ownership jangka panjang, malah ngerusak orang gitu. Nah yang benar itu adalah bagaimana perjuangan itu dirasakan bareng-bareng, pertumbuhan dirasakan bareng-bareng, konsep ownership jangka panjangnya juga diinstal. Seiring berjalannya waktu itu akan jadi permanen gitu, ownershipnya. Oke. Dengan dinamika bisnis ya Pak. Bisnis itu kan gak melulu ya alhamdulillah kalau misalnya kita naik terus gitu kan otomatis ownership-nya tuh malah kuat banget. Tapi ketika di masa-masa kritis gitu, orang-orang yang punya employee ownership, apakah itu malah cenderung mengurangi atau malah menambah? Itu exactly yang saya sampaikan, bukan di level transaksional. Yang disampaikan Mbak Dian itu tadi, bisnis pasti ada dinamika, naik turun, untung rugi dan sebagainya. Kalau dia itu punya keterikatan secara emosi, wah itu nggak ada apa-apanya tuh Mbak. Jadi bukan lagi di tataran transaksi gitu ya, ini untung rugi dan sebagainya, karena sudah emosi, nggak ngaruh gitu. Dengan kondisi yang seperti itu. Yes. Makanya ownership jangka panjang itu bangunlah emosi. Gitu. Dapatnya di situ ya Pak. Kalau dari Bapak sendiri, ada nggak pengalaman yang ini karyawan dari employee ownership-nya oke, sampai di titik emosionalnya juga dapat Pak? Mungkin kebanyakan teman-teman saya ketika kita diskusi gitu ya, sempat tuh nyeletuk, bro gajimu kegedean tuh buat tim aku loh, bisa gaji lebih murah, kamu terlalu over itu menurutku gitu. Saya punya perspektif yang agak berbeda tentang ini Mbak. Dan hari ini kalau Mbak Dian bandingkan bisnis kita dibandingkan klien gitu ya, Mbak Dian juga tahu struktur gajinya mereka akan seperti apa. Malu saya. Jadi bagi saya menggaji tim yang kecil itu bukan sebuah kebanggaan seharusnya ya. Harusnya kita itu malu dan bagaimana bisnis ini besar dan kita bisa menyejahterakan tim kita gitu. Hari ini Mbak Dian, kalau kita ngomongin gaji di tim saya belum bisa mengatakan itu adalah gaji yang layak. Tim saya ada yang kualifikasinya, ada yang lulusan S2 UNER lagi, ada yang S2 Ubaya, ada yang sudah pengalaman 10 tahun bekerja sebagai operational manager, ada yang sudah 3 tahun jadi baker, dan gajinya jauh dibandingkan apa yang seharusnya dia dapat. Dan itu tidak membuat saya bangga sedikit pun, tapi malu gitu. Jadi lebih ke arah gimana caranya ini bisnis ini bisa bertumbuh dan mereka lebih sejahtera. Gitu. Kalau dengan yang pengalaman 10 tahun, pengalaman 3 tahun gitu ya, mereka bahkan masih mau dengan walaupun gajinya segitu, berarti kan ya bisa dibilang mereka nggak transaksional gitu loh, nggak ada masalah dengan gaji-gaji yang seperti itu. Dapat kliknya seperti apa waktu itu Pak? Sebuah proses ya, jadi nggak itu tiba-tiba serta-merta seperti itu. Saya juga punya tim yang
dalam 1 tahun bekerja dia sudah mengajukan resign 3 kali dengan saya. Oke. Apa yang saya rasakan waktu itu bukan karena tim saya yang saya tetap harus stay positif. Ini bukan salahnya tim tapi ketidakmampuan saya mengelola dia. Akhirnya yang saya ajak ngomong adalah, kamu punya feedback apa sih buat saya? Biar saya belajar. Jadi feedback pertama disampaikan, komit tuh saya berubah, saya melakukan perubahan perilaku, saya benar-benar dengerin tuh feedbacknya dia, stay, nggak jadi resign. Selang beberapa waktu resign lagi. Aku cuma ngomong, kamu punya feedback apa lagi buat saya sehingga saya bisa berubah lagi, stay lagi. Terakhir dia mau resign lagi tuh. Saya balik. Ketika kamu punya feedback, apakah saya tidak mendengarkan kamu? Apakah saya tidak berubah? Jadi ibarat sebuah pernikahan ya Mbak Dian ya, kalau dikit-dikit ada problem terus kita terus ngomong minta cerai, kan berarti ngapain kita membangun sebuah pernikahan gitu. Betul. Padahal itu akan terjadi tuh kapanpun, setiap detik, setiap hari gitu kan, itu kan bagian dari kehidupan itu. Jadi akhirnya saya ngomong sama dia, kalau kamu sedikit ada masalah terus mau resign, padahal ini butuh sebuah proses, ya berarti kita nggak bisa bersama-sama seperti ini terus. Akhirnya saya balik, feedbackmu apa? Saya akan berubah. Tapi kali ini saya memberikan feedback ke kamu. Kalau ada sebuah proses dan itu kamu tiba-tiba minta cerai, berarti pernikahan atau hubungan kita bekerja ini nggak bisa dipertahankan. Sehingga kalaupun hari ini saya harus merubah perilaku saya, mendengarkan kamu, saya berharap kali ini kamu juga mendengarkan feedback saya. Jadi ada komunikasi yang deep, ada yang sifatnya emosional, yang akhirnya frekuensi itu terbangun dan trust itu juga mulai terbangun, Mbak Dian. Nah, kemudian kiat-kiatnya adalah selain membangun frekuensi, membangun komunikasi yang sifatnya emosional, action is stronger than 1,000 words. Jadi tindakan itu jauh lebih kuat dibandingkan hanya sekedar kata-kata. Saya tuh pernah bernarasi, ayo guys kita ini tumbuh bersama bareng-bareng. Ngomong itu mungkin sampai ratusan itu, tapi anak-anak nggak paham. Tapi ketika saya buktikan hal-hal mulai dari hal yang kecil-kecil, mereka mulai paham dan mereka mulai merasakan. Jadi ownership is feeling. Ownership butuh tindakan, nggak cuma ngomong. Ketika kita nggak membuktikan itu, ownership berkurang. Otomatis trust-nya juga berkurang. Nah hari ini saya tuh punya tim yang sorry to say dia harus nikah itu masih nyicil, bahkan sampai punya anak. Terus kemudian dia punya cicilan motor. Dia itu bekerja, libur juga tetap kerja, harusnya pulang juga tetap kerja, sampai bertengkar dengan istri dan keluarganya karena urusan pekerjaan ini. Nah, kalau teman-teman saya dulu atau teman-teman business owner yang lain sekarang itu bingung bagaimana membuat timnya itu produktif, bagaimana membuat timnya itu lebih berakselerasi lagi, dicambuk dan sebagainya, katakanlah dalam tanda kutip. Kalau saya hari ini masalahnya berbeda. Tim saya hari ini sudah bekerja di luar dari apa yang saya ekspektasi dari sisi komitmen. Contoh sederhana, kemarin ada orderan dari Pemkot Bandung itu kan, tiba-tiba datang orderan malam tuh, ratusan box atau berapa puluhan, saya juga lupa itu. Tim kondisinya sudah pulang semua. Nah, tiba-tiba saya lihat CCTV itu kok banyak motor di dalam. Saya cek tuh, lu ngapain kok pada di sini? Pak, ada orderan mendadak buat besok jam 7. Dan mereka di sana sudah pulang posisinya. Dan saya cek besok paginya, ternyata mereka pulang jam 4 pagi. Ada lagi kondisi yaitu pas libur, jadi saya itu lebih banyak ngusir tim saya dibandingkan kamu harusnya nggak telat gitu. Dan saya tidak pernah juga masang mesin absensi di tempat bisnis saya, dan menurut saya itu juga nggak perlu.
Tapi nggak tahu nanti ke depan itu kalau organisasinya besar kan, Iya. ring 1 saya, ring 2 jadi ring 15, ring itu kan. Tapi hari ini justru itu menurunkan ownership-nya tim saya dengan masang mesin absensi. Sekarang saya lebih sering ngusir, kamu pulang sekarang. Belum Pak, ini masih ada pekerjaan. Pulang. Masih ada besok. Ya Pak, tunggu sebentar. Pulang. Oh nggih Pak, saya pulang. Jadi saya melihat malah justru masalah saya terbalik, Mbak Dian. Tim saya sudah bekerja sekeras itu, tapi mereka belum sejahtera. Nah ini saya mulai emosional ini. Yang saya lakukan ya selain berusaha bagaimana meningkatkan mereka secara personal, mereka bertumbuh, leadershipnya bertumbuh, skillnya bertumbuh, ya doa. Ya karena kan takdir itu kan bukan cuma urusan saya gitu ya. Doa saya adalah bagaimana setiap hari saya berdoa adalah bagaimana tim saya, klien-klien saya lebih sukses dari hari ini, lebih sejahtera dari hari ini. Walaupun hari ini belum walaupun hari ini belum ditakdir, tapi kita punya keyakinan suatu saat kita akan besar bersama. Amin. Sorry. Ya, gak apa-apa Pak, take your time. Karena ya itu tadi, ketika mungkin saya belum merasakan demikian gitu ya, karena belum ada di posisi itu. Tapi melihat betapa effortnya teman-teman yang sampai tadi pulang, datang sampai jam 4 pagi, itu kan bisa dibilang udah bukan loyal lagi, bener-bener yang sampai deep banget dia. Ya ini perusahaanku ya, ayo ini mumpung ada orang yang mau pesan, kita bisa dengan kekuatan kita bareng-bareng kayak gitu. Dan nggak cuma 1 orang kan waktu itu ya Pak ya? Ada 5 ya tim produksi yang datang waktu itu. Wow, oke. Mudah-mudahan ini juga nggak cuma berhenti di 5 orang itu, tapi amin. sampai di semuanya. Amin. Jadi dan juga mudah-mudahan ada takdir yang akan mengantarkan mereka sukses. Amin. Harapan kita semua kayak gitu ya Pak, karena ya mungkin mereka merasakan pertumbuhan itu secara nggak langsung gitu, tapi sebagai business owner kan yang punya kacamata langsung dari atas bisa ngelihat semua. Mudah-mudahan bisnisnya juga tetap bertumbuh gitu, karena yang merasakan ya nggak business owner juga, tapi dari teman-teman juga. Oke. Dan yang penting Mbak Dian, pin saya itu sekarang bergeser. Kalau dulu yang resign itu adalah tim saya, saya harus produksi sendiri sama istri. Sekarang pin itu sempat masuk ke ring 1 saya. Ring 1 itu sering rekrutmen ring 2-nya karena keluar masuk. Saya melihat hari ini yang lagi struggling itu ring 2. Wow. Ring 2 bagaimana mengelola timnya agar nggak keluar masuk, agar trust emosional juga terbangun, terus kemudian kerja itu moralitas yang tinggi, on fire dan sebagainya, itu mereka lagi berjibaku di situ. Wow. Kalau dulu memang itu problem saya, sempat menjadi problem ring 1 saya. Sekarang waktunya ring 2 saya belajar bagaimana membangun timnya. Karena saya yakin ketika leadership skill ini didistribusikan ke semua organisasi, itu juga menurut saya bagian dari skill up bisnis. Betul, karena akhirnya nggak berhenti cuma di ring 1 gitu ya, tapi di ring 2 yang mereka juga punya wewenang yang lebih tinggi lagi. Oke. Jadi kuncinya malah di employee ownership itu ya Pak. Mungkin bisa di-spill untuk awal nih sebelum kita beralih untuk next kontennya. Betul. Intinya employee ownership itu terbangun dari 3 aspek. Intra-role behavior. Intra-role itu artinya segala hal manajemen sistem yang kita bangun, entah itu reward management, organization, rule, indikator sukses, itu kan semua kaitannya dengan manajemen sistem. Sistem manajemen yang kita bangun di perusahaan, sehingga mereka mulai punya ownership. Ya. Setelah itu akan muncul yang namanya organizational commitment, Mbak Dian. Jadi ketika intra-role behavior dibangun dengan manajemen sistem yang kuat, kemudian muncullah organizational commitment. Setelah organizational commitment muncullah namanya extra role behavior.